warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal Ramdhani. Saya mahasiswa dari Universitas 11 April, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Nah, saya sekarang semester 4 tingkat 2 ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel serta mengenalkan bagaimana sih cara pengolahan data menggunakan Microsoft Excel kepada teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke video pembahasannya, saya akan menjelaskan tentang Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, Microsoft Excel adalah software pengolahan data yang paling populer di dunia pada saat ini. Nah, software ini digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja kantoran. Karena aplikasi ini sangat efektif digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan data ataupun angka. Nah, Microsoft Excel ini telah dilengkapi berbagai rumus ataupun formula yang memudahkan kita dalam mengolah data. Dengan rumus-rumus ini kita bisa menyelesaikan berbagai persoalan administratif seperti membuat laporan keuangan ya, terus membuat analisa data, membuat berbagai macam grafik, dan lain sebagainya. Ya pokoknya banyak lah untuk fungsi dari Microsoft Excel ini. Nah, untuk fungsinya yaitu yang cukup populer ya, digunakan sebagai pengolah data gitu. Jadi untuk mengedit, mengurutkan, menganalisa, hingga meringkas data yaitu menggunakan aplikasi ini. Oke, langsung aja ya, mungkin kita masuk ke aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel tahun 2010 ya, teman-teman. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Di sini sebelum lanjut saya akan mengenalkan beberapa tools yang ada di menu file. Nah, di sini yang pertama ada save ya, menu save. Tool save yaitu untuk menyimpan data teman-teman. Jikalau teman-teman beres ataupun sudah selesai mengolah data, nah teman-teman bisa menyimpannya menggunakan tools ini. Nah, untuk selanjutnya ada save as, yaitu fungsinya sama, hanya saja yang membedakannya kalau misalkan save as ini bisa digunakan oleh teman-teman untuk menyimpan file yang belum memiliki nama ataupun yang ingin dirubah nama filenya oleh teman-teman. Terus ada open, yaitu perintah untuk membuka dokumen misalkan. Nah, untuk membuka dokumen baru ataupun yang teman-teman sudah punya gitu. Oke, close lagi. Nah, untuk close yaitu untuk menutup jendela ya. Kalian bisa menggunakan tools ini. Terus di sini ada new. Nah, di tools ini kalian bisa misalkan ingin membuat dokumen baru, nah kalian bisa menggunakan tools ini. Misalkan saya ingin membuat lembar kerja baru di Microsoft Excel, bisa menggunakan itu. Contoh, nah kalian bisa. Terus di sini ada menu print ya. Kalau misalkan kalian ingin nyetak ataupun print hasil lembar kerja kalian bisa langsung menggunakan tools ini. Oke, langsung saja mungkin ke pembahasan selanjutnya. Nah, di menu home ini terdapat kolom clipboard. Nah, di sini terdapat beberapa tools, yaitu ada cut, copy, terus format painter, dan paste. Nah, cut mungkin kalian sudah mengenal ya beberapa fungsi dari kolom yang ada di clipboard ini, seperti cut untuk memotong, copy untuk menyalin ya, serta paste untuk menempel. Nah, di sini ada alignment. Nah, alignment ini yaitu adalah
perintah yang berfungsi untuk mengatur rataan tampilan data dan penggabungan sel. Misalkan kalian ingin merapihkan data tabel, nah bisa menggunakan tools yang ada di kolom elemen ini. Terus selanjutnya yaitu ada kolom font. Nah, font untuk yang berfungsi untuk mengatur font, misalkan gaya bahasa. Nah, di sana berbagai, tapi saya akan menggunakan font Times New Roman. Nah, selanjutnya yaitu ada styles. Nah, styles ini perintah untuk memberikan kostumasi tampilan di dalam sel ya. Nah, sel ini yaitu kotak-kotak yang ada di sini. Nah, untuk ini baris A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya itu disebut dengan kolom. Nah, kolom A, kolom B, kolom C. Nah, untuk yang nomor ini disebut dengan baris. Misalkan ini baris pertama, baris kedua di kolom A, A1. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pengenalannya. Selanjutnya yaitu ada insert, menu insert. Yang pertama ada cell, yaitu untuk perintah untuk menyisipkan sel. Nah, selanjutnya ada rows untuk perintah menambahkan baris sel. Terus selanjutnya yaitu ada chart, yaitu perintah untuk membuat grafik. Terus ada simbol untuk perintah menyesuaikan atau menyisipkan simbol. Nah, di sini ya. Nah, teman-teman, setelah tadi dijelaskan ya, menjelaskan tentang fungsi dari menu yang terus step tools yang ada di Microsoft Excel. Nah, kita lanjut ke pengolahan data. Nah, di sini saya sudah menyiapkan format ya untuk membuat tabel selanjutnya yang akan mengolah data. Nah, di sini saya akan mencoba mengolah data, misalkan hasil akhir nilai mati poin. hasil nilai akhir oh ya betul, hasil nilai akhir mahasiswikes Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4 tahun ajaran 2023-2024 misalkan. Nah, di sini saya sudah membuat formatnya, tinggal kita rapikan terlebih dahulu ya sebelum membuat tabel, dan selanjutnya akan mengolah data yang menggunakan rumus-rumus yang sudah tadi dijelaskan. Di Excel ada beberapa rumus untuk memudahkan dalam pengolahan data. Nah, di sini kita rapikan terlebih dahulu. Untuk formatnya kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Terus harian ke berapa, keterangan. Nah, ini udah ya, kita langsung saja buat ininya. Buat tabel yang pertama-tama kita blok terlebih dahulu kolom yang akan kita buat tabel. Nah, terus di sini kita menggunakan tools border. Nah, kita pencet all borders ya. Nah, kita rapihin dulu aja. Buat ini misalkan kita satukan.
satu aja. Nah, langsung saja kita ke ini, kita rapihkan dulu ya, menggunakan tools yang ada di sini. Kita ketengahkan semuanya biar rapi. Nah, selanjutnya kita melakukan penomoran. Nah, biar teman-teman tidak capek untuk menggunakan penomoran satu persatu, ada cara simpel ya teman-teman. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian, nah selanjutnya ketika ada tanda ini, yang tanda tambah, kayak tambah ini, kita langsung blok ke bawah. Misalkan beberapa kolom. Nah, di sini saya pakai untuk 10 kolom saja, 11 saja. Nah, terus di sini kita masukkan ya beberapa nama untuk sampel. Misalkan saya Rija, Ramdhani, terus Muhammad Taufik Ibrahim, misalkan kita buat sampel satu kelas aja ya. Di sini saya menggunakan sampel kelas IKM 2A. Terus ada Rose Sri Hayati, terus ada Dinda Juliana misalkan, terus Adila, Luis, terus misalkan siapa lagi, terus yang terakhir apa aja. Nah, untuk nilainya misalkan kita rapi. Nah, biar ada pembeda kita bold ya, menggunakan bolder, terus nomornya juga kita bold. Nah, misalkan untuk nilainya tugas ke 1 ada 780,
78, 90, 80, 70, 60, ada 85, ada 60. Hasil tugas keduanya yaitu misalkan 87, 87, ada 89, 80, 70, 75, 70, 75, dan 80, 90, 86. Terus untuk tugas ketiga, misalkan nilainya 87, 89, 80, 75, 70, 70, terus ada 80, 75, gitu. Nah, misalkan untuk nilai ulangan harian, misalkan ulangan harian yang pertama ataupun tugas ujian ya, yang pertama itu ada di angka 78, 60, 80, 90, 80, 60, 25. Untuk nilai yang kedua, misalkan kita acak dulu, diacak aja ya untuk nilainya. Nah, misalkan ujian akhir semester ya, ini tipe nama ujian akhir.
ujian akhir semester, misalkan dapat 89, 80. Di sini 6, terus 80, 85. Nah kita terlebih dahulu rata-ratakan dulu ya nilainya, itu menggunakan rumus average. Seperti biasa average sama dengan average. Ini di blok semuanya. Nah kelihatan, tinggal sama dengan tinggal enter. Nah ini untuk rata-rata nilainya segini. Blok 84,6. Nah ini sudah untuk cara cepatnya tinggal di blok aja ke bawah sama tadi, sama kayak yang penomoran. Untuk ini sama kita pakai rumus average. Di blok lagi 84, blok aja biar cepat. Nah kelihatan kan untuk rata-rata nilainya. Nah untuk baik kita lanjutkan ya. Untuk menghitung nilai akhir yaitu kita pakai rumus, misalkan nilai akhir untuk rata-rata tugas yaitu misalkan 20%. 20% dikali bintang yang bold, terus ditambah rata-rata ujian ulangan harian, misalkan 30%. 30% bold, terus ditambah yang ujian akhir semester, misalkan 40%. Nah untuk nilai dari nama Ria Ramdhani ya, untuk nilai akhir yaitu 77,83 untuk nilai akhirnya. Nah untuk mengetahui yang lainnya kita blok saja semuanya ke bawah. Nah ketahuan untuk ini nilai akhir dari 10 sampel mahasiswa dengan nilai yang tertera. Nah di sini kan tertulis ya, yang ini misalkan dinyatakan lulus bila nilai akhir lebih dari 75. Nah untuk
menghitung menggunakan sistem, misalkan kita pakai kita pakai ini aja, rumusnya kita if menggunakan if terus titik koma lulus atau tidak. Oh maaf, salah. Untuk keterangan kita pakai if blok yang ini, yang L6, terus L6 sama dengan 75 untuk nilai yang tadi ya, minimal rata-rata lulus itu 75 ya nilainya. Terus pakai titik koma lagi dan tanda kutip lulus tanda kutip lagi, dan titik koma lagi tanda kutip tidak lulus. Nah seperti ini ya, langsung pakai kurung aja. Nah ini kan untuk keterangannya memakai sistem itu dinyatakan lulus. Untuk melihat yang lainnya kita seperti biasa, kalau misalkan satu-satu dipakai rumus itu pasti lama ya, memakan waktu yang banyak. Kita pakai cara mudah saja, itu dengan di blok. Nah kelihatan kan di blok semua. Nah untuk yang lulus dan tidak lulus itu terlihat ya di sini ada beberapa orang. Terus untuk menjumlahkan yang lulus, mahasiswa yang lulus ataupun tidak lulus, di sini kalau misalkan memakai rumus yaitu kita pakai conif terus blok datanya semua mahasiswa yang ini. Nah ini di blok, terus kita pakai tanda kutip tanda koma terlebih dahulu, tanda kutip, misalkan yang ini lulus. Tanda kutip. Nah untuk mahasiswa yang lulus itu ada 5 orang. Nah untuk mengetahui mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria ataupun yang bisa dikatakan tidak lulus, menggunakan rumus sama seperti yang tadi, rumus yang kita pakai conif terus blok semua data. Kita blok lagi ini.
Terus habis di blok kita pakai titik koma, tanda kutip, tidak lulus. Tidak lulus. Tanda kutip. Nah, kelihatan hasilnya ya. Untuk yang lulus ada sejumlah 5 orang. Untuk yang tidak lulus ada sama, yaitu 5 orang, jadi setengah lulus, setengahnya tidak lulus. Nah, baik teman-teman, mungkin ini saja ya pengolahan penyajian data dari atau menggunakan Microsoft Excel dari saya yang memakai sampel hasil nilai akhir mahasiswa PIKES Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat semester 4 tahun ajaran 2023-2024. Nah, untuk rumusnya yang tadi dijelaskan, semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan untuk kita semua. Dan mungkin itu saja video yang dapat saya bagikan mengenai dari awal pengenalan Microsoft Excel, kegunaan, fungsi, terus ada fungsi dari menu-menu yang ada di Microsoft Excel, dan cara pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, serta menggunakan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Nah, itu saja mungkin video yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ya, video ini dapat membantu teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun salah kata dan salah penyampaian. Saya juga masih belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.